Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada hari ini kita mulai dalam pembelajaran jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Kita melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya adalah neraca saldo. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan jurnal penyesuaian, yang kedua menjelaskan fungsi jurnal penyesuaian, yang ketiga menjelaskan tujuan jurnal penyesuaian, yang keempat menjelaskan akun-akun yang perlu disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Kita mulai yang pertama, pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah untuk mengkoreksi akun-akun sehingga menggambarkan keadaan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban yang sebenarnya. Fungsi jurnal penyesuaian yang pertama menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga sesuai dengan saldo yang sesungguhnya. Yang kedua, menghitung pendapatan dan beban selama periode yang bersangkutan. Tujuan jurnal penyesuaian yang pertama agar setiap akun real, khususnya akun aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, agar setiap akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, pada akhir periode menunjukkan besarnya pendapatan beban yang harus diakui. Akun-akun yang perlu disesuaikan, yang pertama penyesuaian pemakaian perlengkapan. Jadi dalam penyesuaian pemakaian perlengkapan ini kita menghitung sebesar yang hilang. Penyesuaiannya beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit sebesar yang hilang atau yang berkurang atau yang habis atau yang terpakai. Contoh, dalam neraca saldo terdapat akun perlengkapan sebesar Rp1.400.000. Pada akhir periode 31 Desember terdapat persediaan perlengkapan kantor sebesar Rp600.000. Jadi perhitungannya perlengkapan yang awal dalam neraca saldo itu 1.400.000, kita kurangkan dengan persediaan yang tersisa atau yang masih ada besar Rp600.000 sama dengan Rp800.000. Berarti di sini berapa yang terpakai dalam periode tersebut, yang habis, yang hilangnya adalah sebesar Rp800.000. Jadi jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan debit sebesar Rp800.000, perlengkapan kredit sebesar Rp800.000. Yang kedua, penyesuaian harta tetap. Jadi yang dimaksud dengan harta tetap adalah kendaraan, gedung, mesin, ya. Kalau tanah itu lebih stabil, jadi tidak masuk dalam penyesuaiannya. Jadi kalau misalnya kendaraan, ya, beban penyusutan kendaraan. Ya, debit, akumulasi penyusutan kendaraan kredit. Jadi apa yang berkurang? Besar yang hilang. Jadi kalau misalnya gedung, beban penyusutan gedung, debit akumulasi penyusutan gedung, kredit. Kalau seandainya mesin yang menyusut, beban penyusutan mesin, debit, akumulasi penyusutan mesin, kredit. Sebesar yang hilang, yang berkurang, yang menyusut. Contoh, gedung usaha yang dimiliki bengkel laris senilai 900.000 disusutkan sebesar 5%. Perhitungannya 5/100 kali gedung usahanya senilai Rp900.000 sama dengan Rp45.000. Jadi jurnal penyesuaiannya beban penyusutan gedung debit Rp45.000, akumulasi penyusutan gedung kredit sebesar
Rp45.000. Yang ketiga, penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Contoh, gaji, telepon, listrik, jadi sebesar yang belum dibayarkan. Misalnya, kalau yang belum dibayarkan gaji, beban gaji debit, utang gaji kredit. Seandainya yang belum dibayarkan telepon, beban telepon debit, utang telepon kredit. Kalau listrik yang belum dibayar, beban listrik debit, utang listrik kredit sebesar yang belum dibayar. Tanggal 31 Desember 2020 terdapat beban gaji untuk bulan Desember dan baru dibayarkan tanggal 1 Januari sebesar Rp5 juta. Jadi harusnya menjadi beban pada bulan Desember baru dibayarkan pada tanggal 1 Januari. Jurnal penyesuaiannya, beban gaji debit sebesar 5 juta, sebesar yang belum dibayarkan tersebut. Lalu utang gaji kredit sebesar Rp5 juta. Yang keempat, penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima. Jadi kita menyesuaikan sebesar yang belum diterima tersebut. Jurnal penyesuaiannya, kalau seandainya bunga yang masih harus diterima, berarti piutang bunga debit, pendapatan bunga kredit. Kalau seandainya yang belum diterima itu sewa, tinggal ganti saja bunga, jadi diganti dengan sewa. Piutang sewa debit, pendapatan sewa kredit. Sebesar yang belum diterima tersebut. Contoh, tanggal 31 Desember 2020, konsultan hukum Dava Brother masih harus menerima pendapatan bunga sebesar Rp1 juta. Jadi yang masih belum diterima itu yang kita sesuaikan. Jurnal penyesuaiannya, beban bunga debit sebesar Rp1 juta, pendapatan bunga kredit sebesar Rp1 juta. Yang kelima, penyesuaian beban dibayar di muka. Ada dua metode yang kita gunakan, yaitu metode harta dan metode beban. Yang pertama, metode harta, kita menghitungnya adalah waktu yang sudah dijalani. Jadi sebesar yang sudah dijalani. Jurnal penyesuaiannya, beban sewa, kalau kita contohkan yang disesuaikan sewa, berarti beban sewa debit, sewa dibayar di muka, di kredit sebesar yang sudah dijalani. Itu metode harta. Contoh, dibayar sewa gedung sebesar Rp12 juta pada tanggal 1 Agustus 2020 untuk 1 tahun. Karena kita memakai metode harta, jadi kita harus menyesuaikan waktu yang sudah dijalani. Kalau kita mulai menyewanya 1 Agustus, akhir periodenya 31 Desember, kita menghitung yang sudah dijalani. Jadi sampai Desember yang sudah dijalani adalah Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan. Karena kita menyewanya 1 tahun, jadi 5/12 kali dengan sewa gedungnya sebesar Rp12 juta, sama dengan Rp5 juta. Jadi 5 bulan itu terhitung dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2020. Jurnal penyesuaiannya, beban sewa debit sebesar Rp5 juta dan sewa dibayar di muka kredit sebesar Rp5 juta. Yang kedua, tadi adalah metode harta. Jadi waktu yang sudah dijalani. Yang kedua, metode beban. Berarti waktu yang belum dijalani. Ya, jurnal penyesuaiannya, sewa dibayar di muka debit, beban sewa kredit sebesar yang belum dijalani tersebut atau sebesar yang belum dilewati. Contoh, dibayar sewa gedung usaha sebesar Rp12 juta
pada tanggal 1 Agustus 2020 untuk 1 tahun. Kalau kita memakai metode beban, jadi yang kita hitung tuh waktu yang belum dijalani. Karena kita tutup bukunya 31 Desember, nah ya kalau kita menghitung yang belum dijalani atau dilewati adalah setelah tanggal 31 Desember itu. Berarti kita menghitungnya 7 bulan. Kenapa 7 bulan? Kan 12 bulan 1 tahun. Jadi 7 bulannya adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, sampai dengan 31 Juli 2021. Jurnal penyesuaiannya, sewa dibayar di muka 7 juta rupiah, beban sewa kredit sebesar 7 juta rupiah. Yang keenam, penyesuaian pendapatan diterima di muka. Sini untuk penyesuaian pendapatan diterima di muka ada 2 cara. Yang pertama metode sebagai utang, waktu yang sudah dijalani atau yang sudah menjadi hak. Yang kedua adalah metode pendapatan, adalah waktu yang belum dijalani. Jurnal penyesuaiannya, sewa diterima di muka debit, pendapatan sewa kredit sebesar yang sudah menjadi haknya. Contoh, diterima pendapatan sewa kios untuk 2 tahun sebesar 18 juta rupiah pada tanggal 1 Juli 2020. Kalau kita memakai metode utang, berarti kita menghitungnya waktu yang sudah dijalani sampai dengan 31 Desember 2020. Karena di sini perhitungan sewanya untuk 2 tahun, jadi kalau 2 tahun berarti 24 bulan. Perhitungan sampai 31 Desember dimulai dari 1 Juli adalah 6 bulan. Ya. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 6. Per 24 ini kita dapat dari 2 tahun penyewaan kios. 6 per 24 kali 18 juta rupiah. Pendapatan sewanya ada 18 juta rupiah sama dengan 4.500.000 rupiah. Jadi 6 bulan itu dihitung dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Jurnal penyesuaiannya adalah sewa diterima di muka debit sebesar 4.500.000 rupiah, pendapatan sewa kredit sebesar 4.500.000 rupiah. Nah, ini adalah cara yang pertama, memakai metode utang, waktu yang sudah dijalani. Yang kedua, kita menggunakan metode pendapatan. Jadi metode pendapatan ini adalah waktu yang belum dijalani. Penyesuaiannya, pendapatan sewa debit, sewa dibayar di muka kredit sebesar yang belum dijalani. Berarti perhitungan sebesar yang belum dijalani adalah Desember, akhir Desember, periode akhir Desember, 31 Desember. Contoh, diterima pendapatan sewa kios untuk 2 tahun sebesar 18 juta rupiah pada tanggal 1 Juli 2020. Saya memakai metode pendapatan. Jadi kalau membedakan metode pendapatan dengan utang ini kita lihat dari neraca saldo. Seandainya di neraca saldo ada pendapatan, berarti kita menggunakan metode pendapatan. Kalau di neraca saldonya adalah utang, misalnya sewa diterima di muka, kita menggunakan metode sebagai utang. Jadi kalau metode sebagai pendapatan, kita menghitungnya adalah waktu yang belum dijalani. Jadi kalau dia 24 bulan, yang sudah dijalani adalah 6 bulan. Ya, kalau metode yang belum dijalani setelah Desember, berarti ada tersisa 24 bulan kurangi 6, dapatlah 18 bulan setelah 31 Desember. Ya, 18
dibagi 24 dikalikan dengan sewa kios 18 juta rupiah sama dengan 13.500.000 rupiah. Jurnal penyesuaiannya pendapatan sewa debit sebesar 13.500.000, sewa dibayar di muka, kredit sebesar 13.500.000. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai jurnal penyesuaian. Nanti kita lanjutkan lagi dalam latihan, ya, latihan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.